Ibu, Oma. Aduh, jadi kenal sama biar ngaji terus. Ya. Atau malah ini. Kemarin kami rapat dengan Pak Gubernur bahwa sudah diputuskan PSBB akan diperpanjang. PSBB diperpanjang dengan beberapa skema tertentu yang mungkin akan berbeda. Seperti saya bilang, PSBB tahap pertama itu adalah sosialisasi, edukasi. PSBB tahap kedua adalah penegakan aturan dengan sanksi, misalnya kita stikerisasi, kita kasih peringatan dan yang lainnya. PSBB ketiga dalam rangka perpanjangan tahap kedua bukan hanya penegakan sanksi saja, tapi juga bagaimana kita mengingatkan masyarakat bahwa sehat itu tanggung jawab kita dan di dalam diri kita ada tanggung jawab kesehatan terhadap orang lain. Nah, untuk PSBB yang keempat adalah bagaimana kita meyakinkan lagi kepada masyarakat untuk mendisiplinkan diri. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyadari bahwa COVID-19 itu berbahaya. Tapi ada solusinya agar kita terhindar dari COVID-19. Apa? Mengikuti protokol COVID-19 sampai menunggu tentunya para ahli untuk bisa menemukan vaksin yang kita tidak tahu sampai kapanpun. Jadi oleh karena itu PSBB kita sudah bahas, saya sudah minta izin ke Pak Gubernur. Mari kita mulai, misalnya kita lihat kalau memang di situ tidak terlalu banyak yang sakit dan yang lainnya, maka kita bisa mulai membuka. Dan ternyata hasilnya RO di Tangsel masih 1,7 per data kemarin. Kedisiplinan masyarakat, kepatuhan masih sekitar 70%, yang seharusnya kepatuhan atau yang kita sebut dengan RT itu 90%. RO yang ideal itu kan di bawah 1. Jadi oleh karena itu saya mendorong tetap PSBB, tapi dengan beberapa hal bagaimana kita bisa melihat lebih detail lagi per kecamatan dan per kelurahan. Rumah ibadah sesuai dengan edaran Menteri Agama boleh dibuka dengan mengikuti protokol COVID, dan atas satu lagi di wilayah tersebut dilihat RO dan RT-nya. Jadi dilihat berapa jumlah yang ODP, yang PDP dan positif, dan nanti harus ada persetujuan dari gugus tugas tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT dengan tentu melibatkan Kementerian Agama maupun juga MUI di sekitarnya. Sarana pendidikan dan pusat perbelanjaan, Bu. Nah, kita akan fokus di situ dulu untuk di rumah ibadah yang pertama, karena satu itu, yang kedua kita akan lihat di toko-toko dan kios-kios yang kecil dulu. Nanti selama PSBB tetap akan berlaku besok, terus kita lihat, kita evaluasi mulai dari rumah ibadah, mulai tempat sarana-sarana lain, dan untuk mal baru kita panggil minggu ini kepada pemilik yang lainnya untuk kita melihat. Sebetulnya kan mal nggak tutup, mal buka, tapi hanya terbuka misalnya untuk yang makanan, kebutuhan pokok, restoran harus bawa pulang dan yang lainnya. Ini akan kita bahas, saya akan dengarkan mereka masukannya seperti apa, dan juga apakah mereka punya inovasi, misalnya membuka tapi dengan mengikuti protokol COVID dan yang lainnya. Walaupun kami sudah ada beberapa catatan, ada regulasi, aturan, ketentuan. Kita dengarkan dulu dari bawah seperti apa, tapi tetap seminggu pertama ini tetap ada PSBB tetap berlaku. Rumah ibadah kalaupun mau dibuka mengikuti surat edaran Menteri Agama, dan toko kecil, kios kecil itu pun juga tetap harus kita lihat sejauh mana mereka mengikuti protokol COVID dan yang lainnya. Jadi semua dinas sudah saya bagi tugas untuk bisa melihat, mengawasi, dan juga perizinan dan yang lainnya itu di dinas masing-masing. Jadi pada intinya secara bertahap, nggak mungkin sekaligus, tetap kita melihat dari jumlah ODP, PDP dan positif dengan melihat RO dan maupun juga RT. Gitu ya.